بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan saudara sekalian yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang pertama, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sekalian. Di antara nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu yang luang sehingga kita bisa alhamdulillah pada kesempatan ini bisa kembali melanjutkan majlis ilmu di Masjid Baitur Rahman yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, azakumullah. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini insyaallah taala kami akan sebutkan keutamaan niat. Kami akan sebutkan bagaimana besarnya keutamaan niat yang ikhlas dan bahaya dari niat yang tidak ikhlas. Ikhwani fid din, azakumullah. Yang pertama, niyah, an-niyah dari asal katanya nawa yanwi, niyatan artinya qasada yaqsudu, bertujuan, ya, berkeinginan. Ini secara bahasa. Wan niyatu, dan niat ini disebutkan oleh para ulama bahwa tempatnya adalah di hati. Niat ini adalah amalan hati. Adapun kalau lisan, ucapan lisan ini namanya lafaz. Lafadha yalfidhu, lafzun, lafaz. Adapun niat ini adalah amalan hati. Nawayan niyah, niat. Seseorang dia dihukumi tergantung niatnya. Niatnya, ya, kecuali mungkin yaitu talak, ya, kecuali cerai, misalnya bercanda, ya, bapak sekalian, kita bercanda sama istri, sudah kamu saya ceraikan, sudah, ya, karena saking senangnya misalnya kamu saya ceraikan, walaupun niatnya bukan untuk menceraikan, jatuh talak. Hati-hati, ya, saking senangnya sama istrinya bercanda, bergurau, sudah kamu saya ceraikan malam ini, sudah jatuh talak walaupun niatnya tidak menceraikan. Kemudian niat ini adalah di hati. Niat ini adalah amalan di hati. Maka para ulama ahlus sunnah wal jamaah, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka menyebutkan bahwa melafadzkan niat ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita mau salat, ya sudah niat kita mau salat.
Kemudian tatkala kita mau berwudu, niat kita wudu, kita berwudu. Tatkala kita mau bersedekah, niat kita bersedekah, ya sudah bersedekah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui jiwa kita. Maha mengetahui jiwa kita. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah riwayat, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat kepada yaitu rupa kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian. Dan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah Maha mengetahui yang di dalam jiwa seorang. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, ini yang pertama makna niat. Niat adalah bertujuan, berkeinginan, dan niat ini tempatnya di hati. Kemudian para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menyebutkan bahwa melafadzkan niat ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut. Sekarang kita lihat yaitu beberapa keutamaan niat. Di antaranya bahwa niat adalah merupakan syarat diterimanya amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bahwa niat merupakan syarat diterimanya amalan seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun seseorang beramal dengan amalan yang sangat hebat, yang sangat banyak, yang sangat luar biasa, akan tetapi niatnya tidak ada, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya, para jamaah misalnya ada kita bangun waktu asar misalnya. Kita bangun sudah baru selesai tidur siang, kemudian bangun asar, kita langsung ambil air wudu, kemudian sholat. Akan tetapi karena masih ngantuk-ngantuk misalnya, dia lupa bahwa inilah sholat asar. Dia mengira sholat maghrib misalnya karena sudah gelap. Ya, dia mengira ini sholat maghrib, diniatnya sholat maghrib, tapi sholatnya sholat asar. Kita ulang. Ini sholat asar tapi niatnya sholat maghrib karena dia baru bangun tidur, kemudian ya gelap mendung misalnya karena hujan, kemudian dia sholat niatnya sholat maghrib padahal itu sholat asar, maka sungguhnya amalannya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diulang sholatnya lagi, ya diulang. Atau misalnya dia sholat zuhur, ya, atau dia sholat asar seperti tadi, tapi niatnya sholat zuhur, dia mengira ini sholat zuhur. Padahal dia sudah sholat zuhur tadi, tapi niatnya sholat zuhur. Padahal di sini sholat asar, maka ini tidak diterima juga. Diulang sholatnya kembali. Taib. Ini yang pertama, bahwa niat adalah merupakan syarat diterimanya amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat adalah merupakan syarat diterimanya amalan seorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Baik, siapa di antara yaitu jamaah Masjid Baitur Rahman yang hafal hadis ini? Silakan. Ya, ada yang hafal? Hadis ini sering kita dengar. Ya, atau kita lanjut. Baik. Fadhal. Antum? La, ya, fadhal. Ya. Coba. Qala Rasulullah innamal a'mal. Lanjut. Ya, innamal a'malu binniyat. Terus ya. Baik, macam. Kita lanjut. Innamal a'malu binniyat, yang artinya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sungguhnya amalan ini Bapak sekalian, amalan kita tergantung dengan niat. Amalan seorang tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan semuanya seorang diberikan pahala oleh Allah sebesar niatnya.
Semakin baik niatnya, semakin bagus pahalanya. Semakin bagus niatnya, semakin besar keutamaannya. Semakin bagus niatnya, semakin besar ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang dia berhijrah dari Mekkah ke Madinah, dia berhijrah dari Mekkah ke Madinah, ini para sahabat. Barang siapa yang di antara sahabat berhijrah dari Mekkah ke Madinah tujuannya karena menginginkan pahala dari Allah, karena menginginkan pahala mengikuti Rasulullah SAW, maka sungguh dia akan dapat. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Namun barang siapa yang hijrahnya niatnya untuk cari dunia, karena di Madinah misalnya dia perdagangan, bisnis maju, dunia bagus, dia berhijrah. Hijrah ini ibadah, tujuannya ke Madinah yaitu untuk mencari dunia. Aw imra'atin yatazawwajuha aw yankihuha, atau tujuannya mencari seorang wanita misalnya, maka sungguhnya Nabi alaihi wasallam mengatakan mereka akan diberikan sesuai dengan niatnya. Maka para jamaah sekalian, barang siapa di antara kita di sini niat kita adalah mendengarkan firman Allah, mendengarkan sabda Nabi alaihi wasallam, bermajlis untuk mendapatkan ilmu, mendengarkan ilmu, maka sungguh mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam sebuah ucapan beliau, laisa syai'un ba'dal fara'id afdalu minal ilm. Artinya tidak ada amalan yang paling utama, tidak ada amalan yang paling istimewa setelah amalan yang wajib, melainkan mendengarkan ilmu, menuntut ilmu. Maka sungguh majlis ilmu adalah majlis yang sangat mulia. Namun barang siapa yang niatnya hanya sekedar duduk, karena di sini ada piring to'am, makanan, ada air, ya, dan sebagainya misalnya, maka cukup dia mendapatkan itu saja, tidak ada yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang pertama. Yang kedua, para jamaah sekalian, di antara keutamaan niat ini, yang pertama, kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung niat kita. Kemudian yang kedua, an-niyatu syartun liqubulil amal. Bahwa sungguhnya niat adalah syarat diterimanya amalan seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat adalah syarat diterimanya amalan seorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini udah ya, pertama. Kemudian yang kedua, ya ini yang kedua, sudah yang pertama tadi. Kemudian yang kedua di antara keutamaan niat adalah bahwa niat yang menjadikan amalan seseorang menjadi berkualitas atau amalan tersebut tidak ada harganya. Niat yang menjadikan amalan seseorang menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan niat ini pula yang menjadikan suatu amalan yang besar menjadi hina dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua di antara keutamaan. Yang pertama, niat syarat terimanya amal. Kemudian yang kedua, bahwa niat yang menjadikan amalan kita istimewa dan sebaliknya. Perhatikanlah para jamaah sekalian, ya, amalan yang kecil, amalan yang sepele, amalan yang ringan, akan tetapi tatkala seseorang melakukannya karena ikhlas, karena niatnya baik, niatnya mulia, maka sungguhnya diberikan ganjaran yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini ada beberapa riwayat. Yang pertama, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati min syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhil muslimin. Rawahu al-Bukhari. Yang artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat ada seorang laki-laki, kata Nabi alaihi wasallam,
ada seorang laki-laki yang dia masuk surga dengan sebab dahan kayu. Kami ulang, ada seorang laki-laki sahabat yang masuk surga, ada seorang laki-laki Bani Israel, kata Nabi alaihi salam, yang dia masuk dalam surga, dimasukkan oleh Allah dalam surga dengan sebab apa? Dahan kayu, sebuah ranting kayu. Kanat tu'dhil muslimin, yang ranting kayu ini, dahan kayu ini, dia dahannya sampai ke jalan, ya, dia dahannya sampai ke jalan dan mengganggu orang lewat, sehingga laki-laki ini, kata Nabi alaihi salam, dia patahkan, ya, dahan kayu ini, kemudian dibuang untuk menjadikan aman, ya, kaum muslimin yang lewat di jalan tersebut. Nabi alaihi salam mengatakan, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah, aku melihat seorang laki-laki dia masuk surga, ya, min syajaratin qata'aha min dhahri tariq, dengan sebab pohon kayu yang dia patahkan, dia mengganggu jalannya kaum muslimin, dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih dalam riwayat Imam Bukhari, terdapat dalam Riyadhus Shalihin. Perhatikan di sini para jamaah sekalian, Nabi alaihi wasallam menyebutkan dengan sebab apa? Dahan kayu. Allahu Akbar. Ya, hanya sebatang kayu yang menghalangi kaum muslimin itu dia patahkan, dia buang. Amalannya ringan. Tapi dia masuk surga. Karena apa? Niatnya yang ikhlas, supaya tidak mengganggu jalannya kaum muslimin. Niatnya yang ikhlas, sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga Allah. Subhanallah. Betapa banyak di antara kita, ya, yang membuat gangguan di jalan kaum muslimin. Betapa banyak di antara kita kaum muslimin yang dia mengganggu orang lain di pinggir jalan. Maka sungguh parkir di pinggir jalan, ya, dengan parkir yang tidak benar tidak boleh juga, mengganggu. Agama kita melarang mengganggu, bikin macet dan sebagainya. Ya, di sini dahan kayu yang dipatahkan oleh, ya, seorang, kata Nabi alaihi salam, dia masuk surga. Bagaimana dengan Anda, dengan kita yang sembarangan parkir di pinggir jalan sehingga mengganggu kaum muslimin dan sebagainya? Atau yang lebih parah lagi, yang lebih dahsyat lagi, ada di antara kaum muslimin yang mereka, ya, meletakkan perkara yang bahaya di tempat-tempat keramaian dengan tujuan dakwah. Misalnya dia meletakkan bom, dia meletakkan gangguan dan sebagainya. Maka sungguh Islam tidak mengajarkan demikian. Bahkan ikhwani fillah azakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita, dari disebutkan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik ala nisaliha bi kaffihi an yusiba ahadan minal muslimina minha bi syai'. Rawahul Bukhari. Yang artinya barang siapa yang dia lewat, barang siapa yang lewat di masjid, ya Bapak sekalian, barang siapa yang masuk masjid, barang siapa yang lewat di pasar, dia bawa senjata, bawa parang, bawa busur, bawa panah, anak panah atau sejenisnya, benda tajam, maka hendaklah dia pegang matanya, dia pegang mata pisaunya atau parangnya atau senjatanya. Jangan diayunkan semaunya, masuk masjid diayunkan, diletakkan di pinggir, ya, dan sebagainya. Kata Nabi SAW, pegang supaya tidak mengganggu kaum muslimin, ya, supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Subhanallah, inilah dia Islam mengajarkan kita untuk memberikan kedamaian dan keselamatan kepada sesama kita. Lihat di sini Nabi SAW menyebutkan seorang ini masuk surga dengan sebab dahan kayu. Karena kenapa? Niatnya yang ikhlas supaya tidak memberikan gangguan di jalannya kaum muslimin. Riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia bersabda, ada seorang wanita pezina yang dia masuk surga dengan sebab apa? Memberikan minum seekor anjing.
Kata Nabi alaihi salatu wassalam dari sahabat Abu Hurairah, "Bainama kalbun atau bainama rajulun yamshi bi falatin ishtadda alaihi al-'atash fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa idza kalbun yalhasu ya'kul as-sara min al-'atash فقال الرجل قد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم امسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فقالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجر قال في كل كبد رب أجر رواه البخاري. Artinya ada seorang Bani Israel, kata Nabi alaihi wasallam, ada seorang laki-laki dari Bani Israel. Dia lewat di sebuah tempat di padang pasir yang tandus, yang kering, yang gersang. Dia lewat di sebuah padang pasir dan dia kehausan, laki-laki ini Bani Israel kehausan. Maka di tengah jalan dia menemukan sebuah sumur. Ada sumur, maka ada air di bawahnya. Dia turun ke dalam sumur dan dia minum di dalam sumur. Kemudian dia naik. Habis naik, laki-laki ini habis naik ke atas, dia melihat seekor anjing yang menjilat-jilat bagian pinggir sumur ini. Dia menjilat as-sara, artinya pasir, tanah yang ada di sekitar sumur. Saking kehausannya anjing ini. Anjing ini menahan kehausan sampai dia menjilat-jilat sekeliling sumur ini. Dia tidak tahu bagaimana caranya minum anjing ini. Allahu Akbar. Ini anjing, makhluk yang najis, hewan yang najis. Subhanallah. Maka laki-laki ini, Bani Israil ini, Bapak sekalian, dia merasa kasihan dan dia mengatakan, sungguh anjing ini saya melihat dia kehausan kayaknya. Dia merasakan haus yang sangat sebagaimana saya tadinya merasakan haus yang sangat. Sehingga dia kasihan lihat anjing. Akhirnya apa? Dia turun ke dalam sumur ini, dia buka sepatunya. Laki-laki Bani Israil, dia buka sepatunya, kemudian diambil air pada sepatunya dan dia gigit dengan giginya dan dia naik ke atas sumur. Kemudian diberikan minum anjing. Diberikan minum anjing ini, diberikan minum seekor anjing. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa ghafarallahu lahu, dengan sebab amalannya yang sepele ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Allahu Akbar. Allah ampuni dosanya dengan sebab dia memberikan seekor anjing yang kehausan minum. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan apa? Niat. Tentunya dengan niat. Niat yang baik menolong. Dan ini hikmahnya, di antara hikmahnya hadis yang tadi, riwayat yang tadi para jamaah sekalian, bahwa anjing ini tidak semua anjing dibunuh, ya. Ya sudah, di kampung ini enggak boleh satupun seekor anjing yang masuk. Habis. Basmi sudah. Kasih racun, kasih tembak, kasih apa saja, ini enggak boleh. Yang dibunuh itu hanya anjing yang galak. Kalau dia tidak galak, tidak mengganggu, enggak boleh dibunuh. Ya. Baik. Kemudian kita lihat di sini, laki-laki Bani Israil ini, kata Nabi alaihi wasallam, dia masuk surga dengan sebab memberikan seekor anjing ini minum. Para jamaah sekalian, bagaimana kalau seandainya yang diberikan minum itu manusia? Bagaimana kalau seandainya yang diberikan itu adalah orang miskin, fakir, anak-anak yatim yang diberikan santunan, yang diberikan nafkah? Subhanallah, sungguh lebih utama lagi. Subhanallah. Ini amalan yang ringan, akan tetapi mendatangkan keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini amalan yang ringan, pahalanya menjadi besar dengan sebab niat. Kemudian yang berikutnya, barang siapa yang melakukan sebuah amalan akan tetapi niatnya tidak ikhlas, niatnya salah, niatnya rusak, niatnya tidak benar. Dia misalnya sumbang masjid, tapi nanti kalau musim pemilihan supaya suaranya banyak,
ini justru bukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ancaman Nabi alaihi salam. Dia berinfak ada tujuannya supaya dikatakan dia dermawan. Dia banyak salat akan tetapi niatnya riya. Dia membaca Al-Qur'an niatnya tidak baik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah riwayat yang sahih, "Awwalu man tusa'aru lahumun naru salasa." Orang yang pertama kali dibakarkan bagi mereka, dinyalakan bagi mereka api neraka itu 3 orang. Subhanallah. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi alaihi wasallam adalah qari'ul Quran, orang yang hebat membaca Al-Quran, orang yang fasih membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran supaya dikatakan dia qari, suaranya hebat, suaranya masya Allah. Perhatikan dari sini para jamaah sekalian, membaca Al-Quran ini amalan yang sangat besar. Akan tetapi tatkala niat pelakunya tidak benar, maka Nabi alaihi wasallam mengatakan dia adalah orang yang pertama kali dinyalakan api neraka bagi mereka. Subhanallah. Yang kedua kata Nabi alaihi wasallam, orang yang pertama kali dinyalakan api neraka bagi mereka adalah seorang yang dia bersedekah, yang dia banyak berinfak, banyak mengeluarkan hartanya. Akan tetapi niatnya salah, supaya dikatakan dia adalah orang yang dermawan, dikatakan dia adalah orang yang jawad, orang yang dermawan, maka sungguh mereka adalah orang yang pertama kali dinyalakan api neraka bagi mereka. Allahu Akbar. Yang ketiga kata Nabi alaihi wasallam adalah orang-orang yang dia berperang, yang dia berjihad fisabilillah, yang dia membela Islam, akan tetapi supaya dia dikatakan pemberani. Maka sungguh 3 orang yang tadi mereka yang pertama kali dinyalakan api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Subhanallah. Kita lihat di sini. Yang tadi contoh yang pertama Bapak sekalian, amalan yang ringan akan tetapi masukkan seorang ke dalam surga. Contoh yang kedua, amalan yang besar, amalan yang istimewa akan tetapi masukkan seorang ke dalam neraka dengan sebab apa? Niat. Dengan sebab niat. Maka kita meminta kepada Allah supaya niat kita diperbaiki. Niat kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya niat kita ikhlas. Karena orang yang tidak ikhlas dalam beribadah, perhatikanlah, orang yang tidak ikhlas beribadah, misalnya dia subhanallah pada masa mudanya orang yang taat kelihatannya, orang yang masya Allah, akan tetapi di akhir hayatnya kok dia adalah orang yang tidak baik. Justru di akhir hayatnya dia tidak baik. Maka di sini kata para ulama mungkin niatnya yang tidak benar, niatnya yang tidak baik. Subhanallah. Kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil dari keutamaan niat dan banyak lagi yang lainnya, bahwa niat ini para jamaah sekalian, dia akan menjadikan suatu perkara yang asalnya dia adalah suatu kebiasaan, akan tetapi karena diniatkan untuk ibadah maka itu termasuk ibadah. Contoh mana? Mandi misalnya, ya, mandi ini kebiasaan, ya, mandi ini kebiasaan. Akan tetapi kita mandi misalnya, niat kita supaya istri kita senang melihat. Ya, ini perhatikan para jamaah sekalian, kadang-kadang kita marah ya melihat istri kita dia enggak penampilannya cantik, dia penampilannya misalnya tidak baik, kita kadang-kadang jengkel melihat dia, sehingga menjadikan kita tidak senang di rumah dan sebagainya. Akan tetapi kita tidak melihat diri kita. Ya, harus seimbang. Tatkala kita senang melihat istri kita berpenampilan yang rapi, berpenampilan yang baik, kita juga demikian. Ya, sebagaimana ucapan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, ya, sungguhnya aku berhias untuk istriku sebagaimana aku senang istriku berhias untuk aku. Ya. Baik. Maka misalnya mandi. Mandi ini kebiasaan. Akan tetapi niatnya ibadah untuk menjadikan senang misalnya keluarganya, istrinya, maka subhanallah ini ibadah. Niatnya baik, maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya dia makan dan minum, ya, dengan tujuan makan dan minum ini kebiasaan. Ya, semua manusia tidak lepas dari makan dan minum.
Akan tetapi dia niatnya dia makan, niatnya dia minum supaya dia kuat melakukan ibadah kepada Allah, supaya dia diberikan kekuatan mencari nafkah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makan dan minum ini para jamaah sekalian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena niatnya. Karena niat orang yang melakukannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sungguh Islam, ya, Islam tidak mensyariatkan seseorang memaksa diri. Ya, kadang ada di antara kita, mungkin ada di antara kaum muslimin yang mereka paksa diri mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dipaksa. Salatnya dipaksa, salat malam dipaksa misalnya. Dari ba'da isya sampai menjelang subuh salat malam, tapi besok pagi hari tidur seharian. Kerja enggak, ya, kemudian anak istrinya terbengkalai atau sebagainya. Atau misalnya dia berpuasa sepanjang hari, puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka, sehari tidak berpuasa. Padahal kalau dia berpuasa akan tambah parah penyakitnya misalnya. Ya, karena dia mah kronis, semakin dia banyak berpuasa semakin parah penyakitnya. Hanya dia paksa dirinya. Maka di sini tidak ada paksaan pada jamaah sekalian. Artinya tidak boleh maksa diri. Tidak boleh kita maksa diri kita di luar kemampuan kita. Kita lihat, ya, sebuah kebiasaan ini bisa bernilai ibadah. Dengan apa? Dengan niat orang yang melakukannya. Ada sebuah riwayat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Dia mengatakan, "Dhahaba ahlud dusuri bil ujur." Ya, datang beberapa sahabat Nabi alaihi salatu wassalam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, ini sahabat-sahabat yang miskin ini datang kepada Nabi alaihi wasallam. Beberapa sahabat yang fakir, yang miskin mendatangi Rasulullah sallallahu. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka lebih banyak pahalanya ya Rasulullah daripada kami orang miskin. Kenapa, kata Nabi alaihi wasallam? Kenapa kalian katakan demikian? Para sahabatnya mengatakan, "Yusalluna kama nusalli." Orang-orang kaya ini bisa sholat, kami juga bisa sholat. Mereka dapat pahala sholat, kami juga bisa. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa, kami juga bisa berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Akan tetapi ya Rasulullah, orang-orang kaya ini tatkala mereka bersedekah, mereka mendapatkan banyak pahala sedekah, sementara kami enggak bisa ya Rasulullah. Enggak bisa bersedekah. Mereka lebih banyak pahalanya. Dalam riwayat yang lain mereka bisa berhaji, kami enggak bisa berhaji. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Awala adullukum ala syai'in." Maukah kalian aku ajarkan? Ya, dalam riwayat yang lain, ya, "Alaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun." Bukankah wahai para sahabat, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ganti bagi kalian dari sedekah dengan uang. Apa itu? Bagi kalian yang miskin, "Innalakum bikulli tasbihatin sadaqah." Kalian mengucapkan subhanallah, subhanallah, itu sedekah. Wa bikulli tahlilatin sadaqah. Kalian mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sedekah. Wa bikulli takbiratin sadaqah. Mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan kalian mendatangi istri kalian, ini juga sedekah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kita lihat di sini, mendatangi istri ini adalah kebiasaan, tabiat manusia, tabiat laki-laki, tabiat wanita dan, ya, laki-laki dan perempuan. Ya, kita lihat di sini Nabi alaihi wasallam mengatakan mendatangi istri ini sedekah. Ya, padahal ini kebiasaan, tergantung niatnya. Kalau niatnya hanya sekedar menyelesaikan hajat, ya tidak ibadah. Tapi niatnya adalah untuk menyelesaikan hajat supaya nafsunya, supaya syahwatnya misalnya terjaga,
dia tidak menyalurkan kepada orang yang haram baginya, maka insyaallah di sini adalah pahala sedekah dan pahala ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia para jamaah sekalian, yaitu beberapa keutamaan niat yang bisa kita ambil, yang bisa kita ambil dari beberapa riwayat Nabi alaihi salatu wasallam tentang keutamaan niat yang baik. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki niat kita. Perhatikanlah jamaah sekalian, tatkala kita mengamalkan sesuatu dengan niat kita riya, ya, kita salat niat kita ingin disanjung orang, dipuji orang, kita hati-hati. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menetapkan niat kita di atas keikhlasan. Ya, walaupun hanya 2 rakaat kita salat, akan tetapi niat kita baik, maka lebih utama daripada 1000 rakaat, akan tetapi niatnya riya, niatnya ingin dilihat orang. Wallahu taala a'lam. Demikian yaitu yang bisa kita kaji pada kesempatan malam ini. Jikalau ada pertanyaan, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Ya. Jadi apakah sah niatnya dengan berbahasa Indonesia? Sah. Ya, walaupun dengan bahasa masing-masing, yang Jawa bahasa Jawa, ya, yang Sulawesi bahasa Sulawesi sah. Ya, dan niatnya ini diucapkan di mana? Di hati. Ya, saya berniat, ya, udah. Pokoknya niatnya tatkala kita berwudu, ya. Sekarang tatkala azan misalnya, ya, azan sekarang, otomatis Bapak-bapak sekalian niatnya salat apa? Salat Isya, ya kan? Tidak mungkin niatnya salat subuh. Nah, jadi sudah niat ini di dalam hati, dan kita niatkan di dalam hati dengan bahasa kita yang kita pahami, itu sudah cukup. Sebagaimana ucapan yang tadi bahwa niat ini tempatnya di hati. Wallahu taala alam. Silakan yang lain. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada riwayat jikalau orang muslim itu menolong orang non muslim seperti apapun, apakah ada riwayat akan masuk surga? Iya. Jadi apakah ada riwayat seorang muslim menolong orang non muslim dia bisa masuk surga? Yang pertama kita lihat, non muslim ini, orang non muslim ini ada beberapa pembagian mereka, ya. Orang non muslim atau orang musyrik begitu, orang kufar, ini beberapa pembagian mereka. Yang pertama ada orang non muslim yang dia namanya kafir harbi, orang yang diperangi. Ya. Misalnya negara yang lagi perang sekarang mana? Ya. Suriah dengan Amerika. Bukan. Iya, misalnya Suriah, ya. Dia berperang dengan siapa? Orang-orang yang kafir yang dia menyembah Bashar misalnya Al-Assad. Ya. Dia berperang, ya, maka orang-orang yang diperangi ini, orang kafir yang diperangi ini enggak boleh dia bantu. Misalnya seandainya kita berperang dengan mana? Orang kafir misalnya. Maka orang kafir yang kita perangi enggak boleh kita bantu dia. Ini namanya kafir harbi, enggak boleh kita bantu, haram. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian loyal, kalian bantu, kalian cinta kepada orang-orang kafir. Ya. Jangan kalian mencintai orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Ini orang-orang kafir yang harbi. Kemudian yang kedua, ada namanya kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini mana? Orang non muslim yang dia berada di negara kaum muslimin dan dia mengikuti peraturan di negara tersebut. Ini tidak boleh diganggu.
Kemudian ada namanya kafir muahad. Mana kafir muahad? Orang kafir yang ada ikatan perjanjian. Misalnya kita negara Indonesia misalnya, atau kita ada orang muslim tetangga kita misalnya dia orang non muslim, ya, dan kita dilindungi dengan undang-undang yang kita harus saling menghargai, tidak boleh saling menyakiti satu dengan yang lainnya, ya, dan mereka juga tidak memerangi kita, misalnya orang kafir ini, orang non muslim ini, maka di sini boleh kita berbuat baik kepadanya. Jelas? Kalau seandainya ada tetangga kita dia adalah non muslim, kita muslim, dia tidak mengganggu kita, ya boleh kita berbuat baik kepadanya, boleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat di sini. Dalilnya adalah Allah berfirman dalam surah As-Saff. Dalam surah As-Saff. Atau dalam surah Al-Hasyr, ya. Dalam surah Al-Hasyr. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr, "Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum wa akhrajuukum min diyarikum an tawallawhum." Allah berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatiluukum fid dini wa lam yukhrijuukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum an tawallawhum wa man yatawallahu minkum fa ulaika humudz zalimun. Dalam surah Al-Hasyr, ya. Kalau enggak khilaf nanti dibuka dalam Al-Qur'an. Artinya la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari daerah kalian, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan kalian berbuat adil kepada mereka. Jadi kalau orang-orang non muslim yang dia baik kepada kita, tidak boleh kita mengganggu dia. Terlebih misalnya ada ikatan perjanjian untuk damai, ya, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam pada waktu beliau ada perdamaian, ya, perdamaian yang terkenal dengan, ya, perjanjian Hudaybiyah. Nabi SAW berjanji kepada orang musyrikin tidak boleh saling ini dan seterusnya, perangi pada masa itu. Maka Nabi SAW memegang janjinya, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada mereka dalam surah Al-Hasyr. Ini lihat, innama yanhaakumullah, hanya saja Allah melarang kalian berbuat baik kepada siapa? Orang-orang non muslim yang mereka mengusir kalian dan mereka memerangi kalian. Maka barang siapa yang mencintai dan berbuat baik kepada orang non muslim yang seperti ini, sungguh bagi mereka azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala, ya, kana gulamun Yahudi marid. Ada seorang anak, ya, laki-laki dari Yahudi di Madinah, dia lagi sakit. Fa ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, kata Anas, maka Nabi alaihi salatu wasallam datang menziarahi siapa? Laki-laki yang lagi sakit ini. Siapa dia laki-laki ini? Seorang yang Yahudi. Seorang Yahudi didatangi, diziarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikunjungi agar dia lagi sakit. Ya, faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi datang menziarahi dia dan Nabi katakan, "Ya ghulam aslim, wahai anak, masuk Islam." Ya, orang Yahudi ini, anak Yahudi ini lagi sakaratul maut. Nabi menziarahi dia. Subhanallah. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari Muslim. Terdapat dalam Riyadhus Shalihin bab ziarah. Nabi menziarahi siapa? Seorang laki-laki dari Yahudi lagi sakit. Ini menunjukkan apa? Ya, bolehnya seorang bermuamalah dengan orang non muslim selama mereka ada ikatan perjanjian damai dan tidak saling perangi. Misalnya kita simpan pinjam dengan mereka, misalnya, ya, sebagaimana Nabi menggadaikan baju besinya kepada siapa? Orang Yahudi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah tufiya, Rasulullah Nabi meninggal, wa dir'uhu marhunatun 'inda Yahudi bisalasina sa' min sya'ir. Nabi alaihi wasallam meninggal dunia sementara baju besi beliau tergadaikan di siapa? Orang Yahudi. Kenapa enggak gadaikan sama orang Islam saja? Orang Islam banyak pada waktu itu. Kenapa Nabi pilih orang Yahudi? Ini sebagai pelajaran bolehnya kita bermuamalah dengan orang
non muslim selama itu tidak kita saling perangi dengan mereka. Nabi menggadaikan baju besinya dengan 30 sok dari gandum. Hadisnya juga sahih dalam Riyadhus Shalihin, terdapat dalam Riyadhus Shalihin. Wallahu taala a'lam. Ini riwayat. Sudah Isya. Sudah ya. Kita coba sampai di sini, semoga ini bermanfaat dan insyaallah kita lanjutkan pada yaitu pekan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.